Jika suatu pagi Anda membuka rekening dan angka yang masuk tidak lagi sama seperti yang selama ini Anda andalkan, apa yang akan Anda lakukan? Bayangkan jika gaji ASN, tunjangan Polri, atau pensiun Taspen yang menjadi sandaran hidup tiba-tiba berubah tanpa penjelasan yang jelas. Tidak ada surat, tidak ada klarifikasi, hanya angka yang berbeda. Pertanyaan besarnya, apakah negara sudah menyiapkan semuanya dengan benar atau justru ada risiko yang belum banyak dibicarakan? Bagi ASN aktif, Polri, dan para pensiunan, ini bukan sekadar soal hitungan rupiah. Ini soal kepastian hidup, soal kemampuan membayar kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan menjaga martabat setelah puluhan tahun mengabdi. Banyak yang bertanya dalam diam, apakah pengabdian panjang benar-benar akan dihargai dengan sistem yang lebih adil atau justru dibebani proses yang berlarut-larut seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Perlu dipahami, perubahan kebijakan penggajian dan pensiun tidak pernah sederhana. Setiap angka yang masuk ke rekening Bapak Ibu adalah hasil dari keputusan fiskal, aturan resmi, dan dokumen negara. Satu kesalahan kecil dalam sistem bisa berdampak besar bagi jutaan penerima. Itulah mengapa pembahasan yang sedang berjalan ini menjadi sangat krusial. Ada keputusan penting, ada aturan yang sedang disusun, dan ada dokumen resmi yang akan menentukan arah penghasilan ASN dan pensiunan ke depan. Jangan terburu-buru merasa aman. Jangan juga langsung cemas tanpa dasar. Yang perlu dilakukan adalah memahami arah kebijakan secara utuh. Karena di balik rencana penyesuaian gaji dan perbaikan rapel, ada tahapan yang menentukan apakah hak benar-benar akan diterima penuh atau justru tertahan di proses administrasi. Semua penjelasan resmi, dasar aturan, dan arah keputusan akan dibahas secara rinci. Namun sebelum itu, pahami satu hal penting. Perubahan besar sedang bergerak dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh ASN, Polri, Taspen, serta para pensiunan. Kini mari kita masuk pada laporan utama secara tenang dan runtut. Pemerintah saat ini sedang melakukan penataan ulang kebijakan penggajian ASN dan pensiunan dengan target implementasi pada tahun 2026. Penataan ini bukan kebijakan spontan, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan evaluasi keuangan negara, kebutuhan aparatur, serta keberlanjutan fiskal jangka panjang. Fokus utama kebijakan ini mencakup dua hal besar yang selama ini paling banyak ditanyakan, yaitu penyesuaian besaran gaji dan penyempurnaan skema rapel agar lebih pasti dan transparan. Selama bertahun-tahun, isu gaji dan rapel selalu menjadi topik sensitif. ASN aktif membutuhkan kepastian agar dapat merencanakan kehidupan keluarga, sementara pensiunan sangat bergantung pada ketepatan dan kejelasan pembayaran karena tidak lagi memiliki sumber penghasilan tambahan yang stabil. Pemerintah memahami bahwa ketidakpastian dalam dua aspek ini dapat menimbulkan kecemasan yang berkepanjangan, khususnya bagi ASN senior dan pensiunan yang kebutuhan hidupnya cenderung meningkat. Tahun 2026 diposisikan sebagai titik penting dalam perencanaan keuangan negara. Setiap kebijakan penggajian selalu diawali dengan penyusunan kerangka fiskal dan penyesuaian prioritas belanja negara. Dalam beberapa tahun terakhir, negara secara bertahap mengarahkan fokus pada peningkatan kesejahteraan aparatur negara sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis mereka dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Kenaikan biaya hidup, kebutuhan layanan kesehatan, serta tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian ini. Penting untuk dipahami bahwa kenaikan gaji bukan sekadar menaikkan angka di slip pembayaran. Di balik itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran secara berkelanjutan, kesiapan sistem pembayaran, serta validitas data kepegawaian dari pusat hingga daerah. Sinkronisasi data menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahan pembayaran, keterlambatan, atau perbedaan hak antar penerima. Ketika pembahasan jadwal dan skema mulai mengerucut, hal ini menunjukkan bahwa persiapan telah memasuki fase yang lebih matang dan terstruktur. Selain gaji, perhatian besar juga tertuju pada perbaikan skema rapel. Bagi banyak pensiunan, rapel seringkali identik dengan proses panjang dan melelahkan. Ada yang menunggu berbulan-bulan, ada yang menerima pencairan tidak serempak, bahkan ada yang bingung dengan potongan yang kurang dipahami. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam penataan menuju tahun 2026. Pemerintah disebut tengah merancang sistem rapel yang lebih sederhana, transparan, dan dibayarkan secara penuh sesuai hak masing-masing penerima.
Arah perbaikan sistem ini dilakukan melalui pengembangan mekanisme pembayaran yang lebih terintegrasi secara digital. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada proses manual yang selama ini menjadi sumber utama keterlambatan. Dengan integrasi data antara instansi kepegawaian, pengelola pensiun, dan sistem keuangan negara, pencairan rapel diharapkan dapat dilakukan secara serentak dan tepat waktu. Pendekatan ini juga diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi yang sering menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Terkait waktu pelaksanaan, seluruh tahapan kebijakan diarahkan memiliki target penyelesaian yang jelas. Dalam pembahasan internal, batas waktu penyiapan administrasi dan kesiapan sistem diselaraskan menuju tanggal 5 Januari 2026 sebagai acuan penetapan final tahapan tertentu. Penyeragaman tanggal ini penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir mengenai jadwal pelaksanaan dan agar seluruh pihak memiliki satu patokan waktu yang sama dalam memahami proses yang berjalan. Kebijakan ini secara khusus memberikan perhatian besar kepada ASN senior dan pensiunan. Selama ini, banyak masukan yang menyoroti bahwa kelompok ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan ASN aktif usia produktif. Kebutuhan kesehatan yang meningkat, tanggungan keluarga, serta keterbatasan sumber penghasilan tambahan menjadikan kepastian gaji dan rapel sebagai faktor yang sangat menentukan kualitas hidup. Oleh karena itu, penataan kebijakan ini diarahkan untuk memberikan rasa aman dan kepastian jangka panjang. Dari sisi ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan juga memiliki dampak luas. Kelompok ini dikenal memiliki pola belanja yang langsung menyentuh kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan jasa lokal. Dengan meningkatnya daya beli, roda ekonomi di berbagai daerah dapat bergerak lebih stabil. Inilah alasan mengapa kebijakan ini dipandang strategis, tidak hanya bagi individu penerima, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pola komunikasi pemerintah yang dilakukan secara bertahap juga perlu dipahami dengan bijak. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pengumuman yang terlalu cepat tanpa kesiapan teknis sering menimbulkan kebingungan dan ekspektasi yang tidak sesuai realisasi. Oleh karena itu, informasi disampaikan seiring dengan kemajuan nyata dalam penyusunan anggaran, penyempurnaan sistem, dan sinkronisasi data. Pendekatan ini bertujuan menghindari perubahan mendadak yang justru dapat merugikan masyarakat. Bagi para pensiunan, kebijakan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar tambahan penghasilan. Ini adalah bentuk pengakuan negara atas pengabdian panjang yang telah diberikan. Ada rasa dihargai, ada rasa diperhatikan, dan ada harapan bahwa negara tetap hadir mendampingi, bahkan setelah masa tugas resmi berakhir. Sinyal-sinyal kebijakan yang muncul saat ini mengarah pada upaya tersebut secara bertahap dan terukur. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, tahun 2026 akan menjadi momen penting dalam sejarah kebijakan kesejahteraan aparatur negara, bukan hanya karena adanya penyesuaian gaji, tetapi juga karena perubahan sistemik yang memberikan kepastian, kejelasan, dan transparansi. Skema rapel yang lebih rapi dan pembayaran yang lebih cepat diharapkan mampu mengurangi beban psikologis yang selama ini dirasakan oleh banyak pensiunan. Menunggu kepastian memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan melihat arah kebijakan yang sedang disusun, terdapat alasan kuat untuk tetap berharap dan bersabar. Setiap langkah yang diambil pemerintah menuju perbaikan ini diarahkan agar bapak dan ibu tidak lagi berjalan dalam ketidakpastian tanpa arah. Negara berupaya memastikan bahwa setiap pengabdian mendapatkan penghargaan yang layak. Sebagai penutup laporan ini, harapannya informasi yang disampaikan dapat memberikan ketenangan, harapan, dan kejelasan bagi ASN, Polri, Taspen, serta para pensiunan dalam merencanakan hari-hari ke depan. Setiap kebijakan memang membutuhkan waktu, namun arah yang jelas adalah fondasi utama bagi rasa aman. Dengan keyakinan dan doa, semoga setiap proses yang berjalan membawa kebaikan yang lebih luas dan berkelanjutan.